Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG. Dalam video kali ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah pembelajaran di kelas Pak Muhsinin. Pak Muhsinin adalah seorang guru kelas 6 sekolah dasar dengan 9 orang murid. Di kelas Pak Muhsinin terdapat satu orang anak yang memiliki tingkat fokus rendah dan tidak bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Sedangkan murid lainnya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Muhsinin bermaksud untuk melakukan pembelajaran PPKN, materi menentukan macam-macam wirausaha dan SBDP dengan topik macam-macam reklame. Dari kasus tersebut kita dapat melihat Pak Muhsinin harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk menangani siswa di kelas 6. Lalu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita simak penjelasannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berikut adalah teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama teori ekologi dan teori multiple intelligensi. Teori ekologi terdapat 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan. Yang pertama, mikrosistem, lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik, contohnya lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, lingkungan teman pengajian, dan lain sebagainya. Yang kedua, mesosistem, mencakup interaksi di antara mikrosistem, contohnya orang tua yang berinteraksi dengan guru, jadi pengalaman yang ada di rumah itu berkaitan dengan pengalaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, ekosistem. Jadi anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh pada perkembangan karakter anak. Contohnya, orang tua yang tidak mempunyai biaya sehingga anak harus bekerja dan putus sekolah. Yang selanjutnya, makrosistem. Prinsip-prinsip yang terdapat pada lapisan mikrosistem akan berpengaruh pada keseluruhan semua lapisan. Contohnya, anak berada di lingkungan consuminizer sehingga anak menganggap bahwa belanja itu lebih penting daripada kreativitas. Dan yang terakhir adalah kronosistem, pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner mendefinisikan intelligence sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner membagi teori multiple intelligence menjadi 8 tingkat kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa. Kecerdasan linguistik disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, kecerdasan logis matematik. Kecerdasan matematika adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini merupakan dasar dalam memecahkan masalah dan memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan. Orang dengan kecerdasan ini suka berhitung. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kemampuan untuk memahami gambar dan bentuk. Orang dengan kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan baik ketika belajar melalui presentasi visual seperti film, gambar, dan video. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan birama musik. Kecerdasan birama musik ini meliputi kemampuan mempersepsi dan memahami, mencipta, dan menyanyikan bentuk-bentuk musikal. Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik. Kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan sesuatu. Kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk membaca tanda dan syarat sosial, verbal, dan nonverbal. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dengan orang lain.
Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri guna menghadapi, merencanakan, memecahkan persoalan. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kesadaran tinggi di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas. Kemudian, kecerdasan yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kecerdasan yang mampu mengenal dan mengklasifikasikan berbagai spesies flora dan fauna dalam lingkungan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, terdapat 4 ciri. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok pembelajaran, di mana pembelajaran berdiferensiasi harus fokus pada kompetensi dasar yang akan dicapai di pembelajaran dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di mana di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan dari peserta didik karena pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, guru dalam membentuk sebuah kelompok bisa menyerahkan kepada siswa untuk membentuk kelompoknya sendiri, bisa membentuk kelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat yaitu siswa secara aktif bereksplorasi, di mana kita akan mempelajari beberapa kasus. Dalam sebuah kasus, Bu Vera ingin memberikan materi tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata yang siswanya berjumlah 23 anak. Namun, ada salah satu anak yang memiliki kelebihan dalam menggambar dan kurang mampu untuk memahami dengan penjelasan. Dan ini masuk ke dalam multiple intelligency. Oleh karena itu, Bu Vera membuat video pembelajaran tentang perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Setelah itu, beliau memberikan tugas mandiri dengan tugas kelompok melalui WA. Dan untuk penentuan grup, Bu Vera mengacak nama dengan memberikan urutan angka sampai 1 sampai 4. Setelah anak sudah menyimak video anak memberikan waktu untuk memilih mana yang mau disebutkan, baik vertebrata ataupun avertebrata, dengan menyebutkan contohnya dalam bentuk gambar ataupun foto. Setelah itu, setiap kelompok membahas dalam grup. Gimana? Udah semakin paham kan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Thank you for watching ya sahabat. See you on the next topic. Salam PPG.